Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik tentang kisah Abraham mengorbankan Ishak. Diambil dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Jangan lupa ya anak-anak, sebelum belajar, anak-anak harus berdoa dulu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti ya. Pada suatu senja, Abraham duduk di depan kemahnya. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan saat itu Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ia termenung dan berpikir, janji Allah akan memberikan keturunan yang banyak belum terwujud. Dan tidak mungkin terwujud sebab aku sudah tua. Begitu juga Sarah, istriku. Namun, aku tetap percaya akan janji Tuhan. Abraham selalu setia dan percaya kepada janji Tuhan. Dan benar anak-anak, pada hari tuanya Sarah mengandung dan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Wah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat senang. Ternyata Tuhan menepati janjinya. Abraham dan Sarah sangat gembira mendapatkan Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak. Tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama anak-anak. Ishak tumbuh menjadi besar. Dan ketika Ishak bertambah besar, Abraham sangat senang. Tapi suatu malam, tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat terkejut anak-anak. Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber pengharapanku untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit." Abraham saat itu sangat sedih anak-anak. Ia memandang wajah Ishak dan Abraham benar-benar sangat mencintai Ishak. Tetapi ia lebih mentaati perintah Allah. Keesokan harinya, Abraham membelah kayu bakar, menyiapkan pisau dan api. Abraham lalu mengajak Ishak serta dua hambanya ke tanah Moria. Di kaki gunung Moria, Abraham memerintahkan kedua hambanya untuk berhenti dan menunggu. Sedangkan ia dan Ishak meneruskan perjalanannya ke puncak gunung. Abraham meletakkan kayu bakar di pundak Ishak, sedangkan ia sendiri membawa pisau dan api.
pisau dan kayu bakar. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah membawa api, pisau dan kayu bakar. Tetapi mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham dengan sabar, "Allah akan menyediakannya, anakku." Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mengumpulkan batu-batu yang ada di situ dan membuat altar persembahan dari batu-batu tersebut. Kemudian Abraham menyusun kayu bakar di atas altar persembahan. Abraham mengambil pisau dan siap menyembelih Ishak. Lalu Abraham mengulurkan tangannya, mengarahkan pisau itu kepada Ishak. 1, 2, dan tiba-tiba terdengarlah suara malaikat Tuhan. "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau setia dan taat kepada kehendak Allah." Abraham tidak jadi menyembelih Ishak, anak-anak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali yang mengikat Ishak. Tiba-tiba Abraham mendengar suara anak domba. Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Abraham segera mengambil anak domba itu dan berkata kepada Ishak, "Anakku, inilah domba yang disediakan Allah untuk kurban kita." Abraham menyembelih domba itu dan mengorbankannya sebagai persembahan pengganti Ishak, anaknya. Setelah selesai mempersembahkan kurban, mereka turun dan pulang. Nah, anak-anak, dari kisah Abraham ini kita bisa memetik pelajaran. Mengapa Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Abraham adalah bapa orang beriman karena Abraham melaksanakan kehendak Allah, di mana Abraham pergi dari kampung halamannya untuk pergi ke Kanaan, ke negeri yang dijanjikan Allah. Dan ujian yang terbesar adalah pada saat Abraham diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak, anaknya. Tapi Abraham selalu setia dan taat pada kehendak Allah. Jadi kita juga anak-anak harus setia dan taat pada kehendak Allah supaya hidup kita selamat. Jangan lupa selalu taat pada nasihat orang tua di rumah, ya. Jaga kesehatan dan selalu rajin berdoa. Tuhan memberkati. Amin.